Yaqulu, Nabi bersabda, innal halala bayyin. Sesungguhnya perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara haram juga sudah jelas. Ada dalil halal, ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Wa bainahuma umurun mushtabihatun. Di antara halal yang jelas dan haram yang jelas ada perkara-perkara yang samar. Mushtabihat. Samar ini halal atau haram, nggak jelas gitu ya. Nanti disebutnya dengan syubhat. Syubhat itu nggak jelas halalnya atau haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang nggak tahu hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui hukum pastinya oleh kebanyakan orang. Bahkan ulama pun masih terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Famanittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menghindari perkara-perkara yang samar, perkara syubhat, maka sungguh dia telah membebaskan agama dan harga dirinya, dia telah membebaskan agamanya daripada yang tidak jelas tadi dan harga dirinya, sehingga dia tidak boleh dicaci maki. Dia menjaga kehormatannya di hadapan Allah, di hadapan orang-orang beriman. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh di dalam perkara syubhat, terlibat dalam perkara syubhat, maka ia akan terlibat pada perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang penggembala yang menggembala kambingnya, dombanya, sapinya di sekitar daerah batasan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa tahannan wa tafaddal wa takarram ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahil ladzi fatarani rabbil alamin. Kita sambung ke hadis nomor 6, halal dan haram. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi kita dibiasakan oleh para alim ulama untuk membaca alaihi salam, alaihi salatu wassalam atau sallallahu alaihi wasallam ketika menjumpai nama Rasulullah. Ketika menjumpai nama sahabat, kita dibiasakan, disunnahkan, dianjurkan untuk membaca radhiyallahu anhu kalau laki-laki, radhiyallahu anha kalau perempuan, radhiyallahu anhum kalau banyak, radhiyallahu anhuma kalau bapak dan anak sahabat. Sini Nu'man sahabat, bapaknya namanya Bashir sahabat. Jadi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Tapi kalau bapak bingung, anhu ha he jadinya. Jadi anhu dah, nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Nah ini sunnah.
Kenapa kita mendoakan sahabat? Agar malaikat mendoakan ridho juga kepada kita. Nabi SAW bilang, asra'u du'ain ijabatan, doa yang paling cepat diijabah itu doaul akhi li akhihi, doa muslimin rajulin li akhihi bi dhahril ghaib. Doa seseorang kepada saudaranya tanpa orang yang didoakan mengetahui. Dalam riwayat lain, kalau seorang hamba mendoakan saudaranya, maka Allah akan menugaskan malaikat untuk mengaminkan doanya dan mendoakan yang sama. Jadi kalau kita ngedoain sahabat, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah meridhoinya, sahabat ini nggak tahu kalau kita doakan, nggak kenal juga sama kita kan. Nah, maka Allah utus malaikat untuk mengaminkan doa kita dan mendoakan yang sama. Amin walaka bimithlin, amin kamu juga dapat doa yang sama. Jadi kita setiap mendengar nama sahabat kita sebut apa? Radhiyallahu anhu, gitu ya. Qala, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sholawat Pak ya, biar nanti dapat syafaat Nabi dan gak keliru masuk surga. Sebab kata Nabi, kalau orang yang disebut namaku nggak mau sholawat, akhta'a tariqal jannah, keliru nanti masuk surganya. Dikirain surga ternyata bukan neraka gitu. Jadi keliru ya, jadi naudzubillah. Yaqulu, Nabi bersabda, innal halala bayyin, sesungguhnya perkara halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, sesungguhnya perkara haram juga sudah jelas. Ada dalil halal, ada dalil-dalil yang mengharamkannya. Wa bainahuma umurun mushtabihatun, di antara halal yang jelas dan haram yang jelas ada perkara-perkara yang samar. Mushtabihat, samar ini halal atau haram, nggak jelas gitu ya. Nanti disebutnya dengan syubhat. Syubhat itu nggak jelas halalnya atau haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan orang nggak tahu hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui hukum pastinya oleh kebanyakan orang. Bahkan ulama pun masih terjadi perbedaan pendapat gitu ya. Famanit taqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, siapa yang menghindari perkara-perkara yang samar, perkara syubhat, maka sungguh dia telah membebaskan agama dan harga dirinya, 'irdihi. Dia telah membebaskan agamanya daripada yang tidak jelas tadi dan harga dirinya, sehingga dia tidak boleh dicaci maki. Dia menjaga kehormatannya di hadapan Allah, di hadapan orang-orang beriman. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, siapa yang jatuh di dalam perkara syubhat, terlibat dalam perkara syubhat, maka ia akan terlibat pada perkara haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembala kambingnya, dombanya, sapinya di sekitar daerah batasan. Ya, hima itu artinya batasan, daerah perbatasan. Yushiku an yarta'a fihi, hampir-hampir nggak lama lagi kambing-kambing dan sapi-sapinya itu masuk ke dalam daerah terlarang, daerah terbatas, perbatasan. Jadi ini misalnya ini tanah rumput ini zaman dahulu Pak ya, padang rumput dikasih pagar, ini khusus untuk gembalaan saya gitu. Kemudian nanti yang sebelah itu punyanya fulan. Nah, kalau biasa mendekat ke daerah sekitar batas pagar itu, lama-lama tuh kambing akan masuk ke tanah orang
Itu maksudnya ya. Karra'i yarha aulal hima yushiku an yarta'a fihi. Ala ketahuilah wa inna likulli malikin himan. Sesungguhnya setiap raja memiliki daerah-daerah, tanah-tanah. Kita sebut tanah pemerintah itu apa namanya? Tanah yang dimiliki, ditetapkan ini tanah milik pemerintah. Itu namanya hima itu. Kalau bahasa Arabnya. Ya, setiap raja itu memiliki tanah terbatas. Gimana? Artinya susah ini ya. Hah? Tanah apa namanya? Ya itu, ya tanah itu ya, tanah yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Setiap pemerintah raja itu punya tanah khusus yang dimiliki oleh kerajaan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya tanah perbatasan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkan Allah. Sebagaimana kita nggak boleh pakai tanah yang ditetapkan milik pemerintah, maka begitu juga Allah sudah menetapkan perkara-perkara yang nggak boleh kita lakukan, yaitu perkara-perkara haram. Ala ketahuilah wa inna fil jasadi mudghatan, itu salah baca itu ya, bukan mudghatun, itu salah. Sesungguhnya di dalam tubuh ada satu gumpalan daging, mudghatan. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu. Apabila daging ini benar, maka semua jasad, semua tubuh juga benar. Wa idza fasada fasadal jasadu kulluh. Kalau daging ini rusak, maka seluruh tubuh juga jadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah daging itu namanya hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini sahih, nggak pakai ditanya gitu ya. Ya, yang pertama ada beberapa poin ini ya, kita ambil ini. Innal halala bayyin, sesungguhnya perkara halal itu sudah banyak yang ditetapkan Allah. Innal halala bayyin, banyak dalam Al-Qur'an, misalnya uhilla lakumut thayyibat. Allah menghalalkan, dihalalkan bagi kalian perkara-perkara baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, makanan-makanan orang kafir ahli kitab pun juga halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus begitu juga dengan kata Allah wa ahallallahul bai'a, Allah halalkan jual beli, wa harramar riba, Allah haramkan riba. Jadi yang halal sudah Allah kasih tahu, yang haram pun juga Allah kasih tahu. Wa hurrimat ummahatukum wa ummahatukum wa akhawatukum, diharamkan untuk kalian menikahi ibu-ibu kalian, anak-anak kalian, saudari-saudara kalian. Itu dalam Al-Quran juga sudah menggunakan bahasa haram. Dan semua yang Allah sampaikan ancaman-ancaman, siksaan-siksaan, itu adalah bentuk Allah mengharamkannya. Selesai dia. Perkara yang halal itu sudah jelas, perkara yang haram itu sudah jelas, ada putih, ada hitam. Nah, cuma yang mau ditekankan Rasulullah SAW itu wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, ada daerah abu-abu. Nah, ini dia namanya ya, daerah abu-abu ini dihalalkan atau diharamkan. Nah, ini beda pendapat ulama, namanya perkara syubhat, perkara yang masih samar. Sebagian ulama bilang begini, perkara syubhat itu hukumnya adalah haram. Pokoknya yang masih samar-samar nih, halal dan haramnya udah kita hukumi haram. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari sini. Kata beliau, kata Nabi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh dalam syubhat, perkara samar, dia akan jatuh pada yang haram. Tuh dalilnya tuh. Itu membuktikan bahwa perkara syubhat itu haram. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, perkara syubhat itu asalnya halal.
karena kan belum jelas halal atau haramnya. Nah, dari mana dalilnya? Hadis ini juga. Mana dalilnya? Kata-kata karra'i yar'a haulal hima. Seperti penggembala yang menggembala di sekitar daerah perbatasan orang. Ini ada tanah dekat batasan orang, Pak. Kita menggembala bukan di dalam tanah orang. Kita ngasih makan kambing kita bukan di tanah orang, bukan. Di sekitar perbatasan tanah orang. Halal haram? Masih halal. Orang di luar kok. Haulal hima, hanya di sekitarnya aja. Kita nggak masuk. Jadi Nabi menggambarkan orang yang jatuh kepada syubhat itu seperti penggembala yang ngasih makan kambingnya di rumput sekitar tanah perbatasan orang, belum masuk, berarti belum haram. Nah, jadi satu hadis bisa dua pemahaman, ada dua perbedaan. Satu bilang ini syubhat itu asalnya haram, satu bilang syubhat itu asalnya halal. Pendapat yang ketiga, enggak, syubhat itu hukum tersendiri. Enggak juga dibilang halal yang enggak asalnya, enggak juga dibilang haram, selesai kan ya. Kalau gitu ya. Nah, itu pendapat paling enak gitu ya. Jadi enggak begini, enggak begitu, ya begitu ya. Jadi pokoknya saya begitu jadinya ya. Enggak begini, enggak begitu. Nah, terus begini, Pak. Perkara yang kata beliau, kata Nabi SAW ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang itu nggak paham perkara syubhat ini, karena secara dalil itu sama-sama kuat, misalnya ya, dan secara pengikut pun juga masih nggak jelas mana yang ditarjih, mana yang dipilih lebih kuat, itu nggak jelas. Nah, maka begini, syubhat itu, syubhat nih Pak ya, perkara yang samar-samar itu dibagi menjadi tiga, biar gampang ini Pak. Dibagi menjadi tiga. Ada yang perkara yang asalnya halal, jelas ya. Perkara yang asalnya halal, cuma kita ragu-ragu ini sudah diharamkan atau belum. Sebagai contoh, misalnya kita punya air, ya, air kita taruh di rumah, tapi lupa nutup tempat airnya sampai malam. Terus ada kepikiran ini di dalam tong atau bak gitu ya. Ini lupa ditutup ini. Ini ada cicak enggak yang buang air di dalamnya? Asalnya kan halal. Asalnya air itu suci, mensucikan, boleh dipakai. Cuma ada cicak yang apa enggak ini? Ragu-ragu dalam keharamannya. Pertama ini yang seperti ini ya. Maka yang seperti ini hukumnya adalah halal. Hukumnya ikut hukum asal. Hukum asalnya suci, maka boleh dipakai. Jelas ya? Cuma hati-hati. Nah, ini benar, hati-hatinya tidak dipakai, cari yang lain kalau ada keraguan di dalamnya. Hukum asalnya halal. Misalnya contoh, ada maaf ini ya, mie misalnya. Saya nggak nyebut merek ya, pokoknya mie mana saja satu. Di situ ada label halalnya. Cuma katanya, nah itu dia, kita mungkin dengar dari yang kerja di dalam ataupun juga dari teman kita yang tahu kimia macam-macam, ini di dalamnya katanya udah dicampuri minyak babi, misal ini. Secara zahir hukum asalnya apa? Halal, karena sudah ada label MUI-nya atau label wayangnya. Halal, nggak boleh itu, radikal itu. Sudah ada, jadi secara zahir sudah halal. Tapi kok, nah ini dia, apakah memang sudah jadi haram apa enggak? Secara hukum asal tetap halal, selama enggak pasti tadi tuh. Jelas ini ya, pasti itu ya. Nah, tapi tetap menjauhinya namanya warok. Sifat warok itu kehati-hatian.
Tapi ada yang bilang gitu, udahlah saya nggak mau waro. Ini yang Nabi bilang, famanit takos syubhat, siapa yang menjauhi syubhat, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, maka dia sudah membebaskan agamanya dari keraguan-raguan dan membebaskan harga dirinya, sehingga dia akan terhormat di mata manusia dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Karena dia menjauhi perkara yang tadi katanya itu katanya ini ya, masih ragu-ragu. Yang kedua, ada perkara haram, tapi kita ragu-ragu ini udah halal belum. Kebalikannya nih, kalau yang pertama tadi asalnya halal, terus ada suatu perkara yang membuat kita ragu-ragu udah jadi halal atau belum, udah jadi haram atau belum. Yang kedua, kebalikannya, asalnya haram, asalnya cuma katanya sudah halal. Jelas ya ini Pak kira-kira ini? Jelas ya, kebalikan dari nomor satu. Ada perkara yang membuat dia menjadi halal. Misalnya dulu di zaman Nabi, ini di zaman Nabi itu ada orang ngaku, saya ada orang berebut anak. Satu namanya Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang satu namanya Abad bin Zam'ah, dua-duanya sahabat. Sayyidina Abad bin Zam'ah sama Utbah bin Abi Waqqas. Ini Abad bin Zam'ah kakak adik iparnya Rasulullah, karena Rasulullah punya istri namanya Saudah bintu Zam'ah binti Zam'ah. Ini ibu kita ini Pak. Ibu kita bukan ibu Kartini ya Pak ya. Ibu kita itu ya Ummahatul Mukminin, istrinya Rasulullah. Jadi Abad bin Zam'ah ini saudara iparnya Nabi. Sampai sini sudah jelas Pak. Saudah bukan Saodah ini kan. Saori ini kan. Jangan salah ini kan. Pleset-plesetin aja ini. Nah, ini berdua berebut anak. Ada seorang bayi diperebutkan oleh Utbah sama Abad bin Zam'ah. Kata si kata si Utbah bin Abi Waqqas bilang begini, ini anak saudara saya, katanya. Ini anak saudara saya. Terus satunya si Abad bin Zam'ah bilang, ini anak ayah saya. Satu bilang, ini anak ayah saya, namanya Zam'ah. Zam'ah ini laki-laki bukan perempuan Pak. Kata Abad, ini anak ayah saya dari hamba sahayanya. Dulu kan hamba saya itu memang halal. Kalau digauli hamba saya, kita punya hamba saya, terus digauli, punya anaknya anak kita, merdeka. Jelas ya Pak ya, anaknya jadi merdeka. Sudah sampai sini ya, jelas ya. Nah, kata Abad bin Zam'ah, ini saudara saya ini, beda ibu. Ayah saya menghamili hamba sahayanya, jadilah ini anak laki-laki. Kata si siapa? Kata si Utbah, enggak, ini saudara saya ini. Akhirnya Rasulullah lihat itu bayi, dilihat kemiripannya. Ternyata Rasulullah melihat ini lebih mirip Utbah, mirip sama Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini mirip Utbah ini. Tapi si Utbah nggak bilang ini kok bisa anaknya dia dari mana. Ternyata zina sama hamba sahaya. Sampai sini jelas nggak Pak? Sampai sini saya ulang nih. Utbah bingung Bapak, Utbah apa namanya? Gimana ini ngapalinnya ini kan? Ada orang berebut anak lah, U dan A. Bingung kita jadi. Utbah sama Abad namanya. Kata si Abad, ini saudara saya, anak ayah saya. Kata Utbah, ini anak saudara saya, ponakan saya. Jelas dah sampai sini ya. Pokoknya intinya ini. Terus dilihat kok lebih mirip si Utbah.